Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Haryadi Wibowo, NIM 1222491 dari program studi Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya dan teman saya tentang proses produksi kimia pada industri, studi kasus pada pabrik pestisida PT Petrokimia. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nova Kurniawan dengan NIM 122240248 dari kelompok 8 dari Prodi Teknik Industri. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi ini, yaitu tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan proses produksi kimia pada pabrik pestisida PT Petrokimia Kayaku di Gresik. Kedua, menjelaskan pengolahan limbah kimia pada pabrik pestisida PT Petrokimia Kayaku di Gresik. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan PT Petrokimia ini. PT Petrokimia Kayaku merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor agrokimia yang menghasilkan beberapa produk utama seperti pestisida, pupuk hayati, probiotik ternak, dan sejumlah produk lainnya. PT Petrokimia Kayaku telah berdiri di Indonesia sedari tahun 1976, di mana pada awalnya PT Petrokimia Kayaku di Gresik ini dibangun oleh satu PT besar, yaitu PT Petrokimia Kayaku saja, dan PT ini pun bekerjasama dengan dua perusahaan dari Jepang yang membagi persentase sahamnya. Lalu PT ini memproduksi beberapa jenis pestisida, diantaranya ada pestisida herbisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk membasmi hama berjenis gulma. Lalu fungisida itu untuk membasmi hama jamur, rodensida itu untuk membasmi hama tikus, dan yang terakhir produk pengendalian hama terpadu atau PHT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Yang pertama, pada era 1970-an, itu awal berdirinya PT Petrokimia Kayaku yang beroperasi di Indonesia pada 18 Februari 1976. Perusahaan ini pada awalnya adalah sebagai penanaman modal asing di bawah kerjasama antara PT Petrokimia Kayaku yaitu sebesar 60% dan dua perusahaan besar yang berasal dari Jepang yaitu Nippon Kayaku sebesar 20% dan Mitsubishi Corporation dan dengan sebesar 20% juga. Tujuan awal pembentukan perusahaan ini adalah untuk memperkuat sektor pertanian di Indonesia melalui penyediaan pestisida dan pupuk berkualitas tinggi. Melanjuti dari rekan saya akan menjelaskan sejarah perusahaan ini. Pada saat memasuki era 90-an atau lebih tepatnya pada tahun 1994, PT Petrokimia Kayaku mulai memproduksi pestisida berjenis SC atau Suspension Concentrate. Lalu berlanjut pada tahun 1996, perusahaan ini mendirikan unit cair 2 yang akan berfokus pada produk SL atau Soluble Liquid. Lalu berlanjut pada tahun 1997, ini merupakan salah satu tahun krusial dari PT Petrokimia Kayaku sendiri karena PT ini akan membuat dua proyek besar. Dua proyek besar ini diantaranya adalah unit cair 1 yang akan memproduksi pestisida berjenis EC atau Emulsifiable Concentrate. EC merupakan pestisida cair yang sangat efektif, dan proyek keduanya adalah pembangunan unit granule yang akan memproduksi pestisida bermerek herbisida yang akan membasmi hama berjenis gulma. Lalu pada era 2000-an, PT Petrokimia Kayaku ini lebih banyak berfokus pada produk-produk hayati dibanding produk pestisidanya. Sekarang saya akan menjelaskan visi dan misi dari perusahaan ini. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan penghasil pestisida dan produk hayati yang paling diminati oleh pelanggan. Untuk misinya sendiri, perusahaan ini memiliki 3 misi. Yang pertama adalah mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan. Yang kedua, meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan. Yang ketiga dan terakhir adalah mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam community development. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Yang pertama, pada era 1970-an,
Itu awal berdirinya PT Petrokimia Kayaku yang beroperasi di Indonesia pada 18 Februari 1976. Perusahaan ini pada awalnya adalah sebagai penanaman modal asing di bawah kerjasama antara PT Petrokimia Kayaku yaitu sebesar 60% dan dua perusahaan besar yang berasal dari Jepang yaitu Nippon Kayaku sebesar 20% dan Mitsubishi Corporation dan dengan sebesar 20% juga. Tujuan awal pembentukan perusahaan ini adalah untuk memperkuat sektor pertanian di Indonesia melalui penyediaan pestisida dan pupuk berkualitas tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wujud zat produk kimianya. PT Petrokimia Kayaku sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dalam bidang formulasi dan distribusi pestisida telah mengembangkan beberapa produk pestisida. Produk-produk pestisida yang dikembangkan itu dapat berupa produk pestisida dalam bentuk cair maupun padat. Produk pestisida cair dari PT Petrokimia ini memiliki jenis formulasi di mana bahan aktifnya dilarutkan dalam beberapa bahan-bahan seperti air, minyak, maupun senyawa pelarut organik lainnya. Bentuk cair ini kemudian diklasifikasikan ke beberapa jenis formulasi yang lebih terinci lagi, seperti ada EC, Emulsifiable Concentrate, SL, Soluble Liquid, SC, Suspension Concentrate, dan OD adalah Oil Dispersion. Untuk secara fisik, pestisida cair buatan Petrokimia Kayaku memiliki sifat homogen atau tersuspensi stabil, berwarna jernih hingga keruh, tergantung pada jenis pelarut dan konsentrasi bahan aktifnya, serta pestisida cair ini memiliki viskositas yang lebih rendah. Sementara itu, untuk pestisida padat atau bubuk, ini menjadi salah satu andalan PT Petrokimia tersendiri. Umumnya hadir dalam bentuk WP atau wettable powder, DP atau dustable powder, dan SP atau GR yaitu soluble powder atau granule. Dalam formulasi bubuk, bahan aktif dicampur dengan zat pembawa atau carrier yang bersifat inert seperti kaolin, kapur halus, silika, amorf, atau tanah liat aktif. Karakteristik fisik pada pestisida bubuk meliputi warnanya yang cerah hingga keabu-abuan, mudah terdispersi dalam air, serta membutuhkan pengadukan menyeluruh sebelum aplikasi untuk memastikan bahwa bahan aktifnya telah tersuspensi secara merata agar dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan baku yang digunakan. Yang pertama itu adalah minyak mineral. Minyak mineral adalah cairan kental yang berasal dari fraksi bumi, hasil proses pemurnian yang terdiri dari campuran hidrokarbon jenuh atau parafinik dengan jumlah atom karbon C15 atau C30. Proses pembuatan minyak mineral berasal dari penyulingan minyak bumi yang dilanjutkan dengan proses hydrotreating dan dewaxing. Minyak mineral dipilih sebagai bahan baku pestisida karena kemampuannya melarutkan bahan aktif lipofilik seperti cypermethrin dari golongan pyrethroid dan chlorpyrifos dari golongan organofosfat. Yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia dan dari berjuta-juta bahan kimia ini, minyak bumi sangat didominasi oleh senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil-fosil dari tumbuhan dan hewan yang telah mati ribuan tahun lamanya. Yang terakhir itu ada bahan batu bara. Batu bara merupakan sumber karbon padat yang terbentuk dari endapan tumbuhan purba yang mengalami karbonisasi. Dalam industri kimia, batu bara diolah melalui proses kokalifikasi yang nantinya akan membuat batu bara ini menghasilkan coaltar. Nah, coaltar inilah yang bakal dipakai oleh industri kimia. Dari dua bahan yang saya sudah sebutkan, yaitu minyak bumi dan batu bara, itu dalam industri PT Petrokimia sendiri akan digabungkan dalam proses dan kemudian akan menghasilkan silen yang nantinya menjadi salah satu bahan baku kimianya juga. Di sini saya akan menjelaskan bahan kimia apa yang digunakan pada PT Petrokimia Kayaku di Gresik ini. Yang pertama itu ada pyrethroid. Pyrethroid ini adalah senyawa yang dikenal karena kemampuannya mengganggu sistem saraf serangga dengan cara memodifikasi saluran ion natriumnya.
di membran neuron sehingga menyebabkan kelumpuhan dan kematian pada hama sasaran. Salah satu senyawa aktif dalam golongan piretroid adalah sipermetrin. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang organofosfat. Organofosfat ini merupakan kelompok senyawa kimia yang bekerja dengan cara menghambat enzim asetilkolinesterase di sistem saraf pusat dan perifer serangga. Penghambatan enzim ini menyebabkan akumulasi asetilkolin pada sinaps neuron sehingga sinyal saraf tidak bisa dihentikan dan menyebabkan kejang serta kematian. Salah satu contoh utama dari golongan ini adalah klopirifos. Klopirifos merupakan senyawa ester fosforotioat. Kemudian kemudian yang ketiga itu ada selin. Selin ini dalam formulasi insektisida, selin berperan sebagai pelarut utama yang mampu melarutkan bahan aktif lipofilik yang sukar larut air. Pemilihan silen berdasarkan pada beberapa keunggulan seperti kemampuan melarutkan bahan aktif tinggi, titik didih sedang memungkinkan sisa pelarut menguap setelah aplikasi sehingga mengurangi residu pada daun, serta stabilitas yang baik terhadap bahan kimia lain dalam campuran. Kemudian yang terakhir yaitu ada surfaktan. Surfaktan ini didasarkan pada kemampuan mereka untuk menghasilkan emulsi yang stabil, tidak merusak bahan aktif, dan meningkatkan daya lekat serta daya sebar larutan pestisida pada permukaan daun. Surfaktan dipilih karena kemampuannya tidak hanya mempermudah pencampuran minyak dan air, tetapi juga meningkatkan efektivitas pestisida melalui penyebaran yang merata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses produksi kimia dan reaksi kimianya. Nah, dalam proses ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan bahan baku, yang kedua tahap formulasi pestisida, dan yang terakhir adalah reaksi kimia di hulu produksi bahan aktif pestisida. Untuk persiapan bahan baku sendiri, ada persiapan bahan baku dari produk alami itu sendiri. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwasannya minyak bumi dan batu bara akan menghasilkan silen. Nah, silen ini sendiri akan digunakan sebagai pelarut aromatik yang mampu melarutkan senyawa organik kompleks seperti cypermetrin dan klorovirus. Proses awal berupa distilasi fraksionasi untuk memisahkan fraksi minyak yang sesuai, dilanjut dengan pemurnian aromatik. Lalu ada mineral alam untuk carrier padat. Nah, mineral yang digunakan itu ada kaolin atau Al2Si2O5OH4 dan talc atau Mg3Si4O10OH2. Lalu ada persiapan bahan baku kimia murninya. Di sini ada bahan aktif pestisida yaitu cypermetrin atau C22H19Cl2NO3 dari golongan piretroid sintetis, dan ada chlorovirus atau C9H11Cl3NO3PS dari golongan organofosfat. Dan terakhir ada surfaktan dan dispersannya yaitu nonifenol etoksilat atau C9H19C6H4O CH2CH2OH. Untuk membentuk nonifenol ini digunakan untuk membentuk emulsi padat pada pestisida cair. Lalu ada alkilbenzena sulfonat atau C6H5CH2C10H21SO3Na. Nah, alkilbenzena ini digunakan untuk membantu bubuk agar mudah larut atau terdispersi dalam air. Dan yang kedua, ada tahap formulasi pestisida untuk produk pestisida cair. Yang pertama itu ada pencampuran pelarut dan surfaktan. Pelarut hidrokarbon yang digunakan di sini minyak mineral dengan silen akan dimasukkan ke dalam tangki pengaduk. Lalu surfaktan cair akan ditambahkan secara bertahap ke dalam tangka. Lalu akan dilakukan proses agination untuk membentuk cairan yang homogen. Lalu ada penambahan kimia. Penambahan bahan kimia piretroid jenis cypermetrin dengan rumusan C22H19Cl2NO3 dan bahan kimia organofosfat jenis chlorovirus C9H11Cl3NO3PS. Bahan-bahan kimia ini ditambahkan dalam tangki adukan yang sudah berisi pelarut dan surfaktan. Nah, dalam proses ini suhu harus berada di sekitar 30 hingga 40 derajat Celcius dengan pH netral yaitu pH 7. Karena bahan-bahan kimia ini
sangat rentan mengalami hidrolisis. Jadi suhu dan pH-nya harus stabil seperti apa yang sudah dikatakan. Lalu yang ketiga itu ada reaksi kimia di hulu produksi bahan aktif pestisida. Cypermethrin C22H19Cl2NO3 itu merupakan insektisida golongan pyrethroid sintesis yang dihasilkan dari reaksi esternifikasi antara asam sianohidroksi dan alkohol halogenasi. Cypermethrin akan mengalami beberapa tahapan esternifikasi sebagai berikut. Pertama adalah pembentukan alkohol halogenasi. Senyawa turun fenoksibenzil alkohol diklorinasi untuk menghasilkan 3-fenoksibenzil klorida. Lalu akan mengalami reaksi esternifikasi seperti yang sudah saya lampirkan. Sedangkan untuk chlorpyrifos itu sendiri atau C9H11Cl3NO3PS adalah insektisida jenis organofosfat yang disintesis melalui reaksi fosforilasi, yaitu pemasangan gugus fosfor pada senyawa organik aromatik. Tahapan chlorpyrifos untuk mengulangi fosforilasi adalah sebagai berikut. Pertama, akan terjadi persiapan substrat aromatik, yaitu 3,5,6-trichloropiridinol atau TCP C5H2Cl3NO disiapkan melalui klorinasi senyawa piridin. TCP sendiri adalah senyawa fenolik yang memiliki gugus OH sebagai titik serangan nukleofilik. Dan untuk proses fosforilasi sendiri sudah saya cantumkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambar bagian alir proses produksi cair. Nah, pada tahapan pertama ini terjadi hulu produksi bahan aktif. Nah, tahapan awal ini merupakan tahap awal pembuatan pestisida dengan memproduksi bahan aktif murni melalui reaksi kimia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan terjadi proses esternifikasi cypermethrin dan akan terjadi proses fosforilasi untuk chlorpyrifos. Lalu selanjutnya ada tahap persiapan bahan dari sumber daya alam atau sumber alami itu. Tahapan ini merupakan tahap pembuatan pestisida cair dimulai dari pemanfaatan bahan alam seperti minyak bumi yang akan diolah menjadi minyak mineral dan pelarut aromatik. Minyak bumi mentah terdiri dari campuran hidrokarbon jenuh, alkana, sikloalkana, dan aromatik. Minyak bumi ini kemudian melalui proses destilasi fraksionasi untuk memisahkan fraksi ringan, sedang, dan berat. Lalu setelah minyak mineralnya terbentuk, minyak mineral akan dimurnikan, yang menjadikan kenapa dimurnikan, minyak mineral parafinik ini akan berfungsi sebagai karier nonpolar untuk melarutkan bahan aktif lipofilik. Nah, untuk silen sendiri akan digunakan untuk pelarut aromatik dengan daya larut tinggi untuk bahan aktif insektisida seperti cypermethrin dan chlorpyrifos. Dari tahapan ini sendiri akan menghasilkan output minyak mineral dan silen yang siap digunakan sebagai pelarut dan bahan pembawa bahan aktif sebagai pelarut dan bahan aktif pada tahap formulasi. Lalu yang ketiga ini ada tahap pembentukan bahan kimia. Setelah minyak mineral dan pelarut diperoleh dari step sebelumnya, bahan kimia antara disiapkan dengan penambahan surfaktan sintesis. Surfaktan ini berfungsi untuk membantu pembentukan emulsi saat pestisida dicampur air di lapangan, meningkatkan daya sebar dan daya lekat pada daun atau tubuh serangga. Lalu ada tahap formulasi dan pencampuran bahan aktif. Tahap ini bisa disebut juga sebagai tahap mixing atau formulasi EC, di mana bahan aktif kimia murni dicampurkan dengan pelarut surfaktan. Jadi jatuhnya tahap formulasi atau pencampuran bahan aktif ini merupakan tahapan di mana bahan-bahan yang sudah siap sebelumnya dan sudah dicampur sebelumnya akan diaduk hingga merata. Output dari tahapan ini adalah konsentrat pestisida cair homogen. Lalu yang terakhir ada tahap homogenisasi atau quality control, di mana tahapan ini mengandung campurannya sudah terbentuk, lalu dilakukan homogenisasi di tangki pencampur untuk memastikan distribusi partikel merata. Proses ini dilanjutkan dengan penyaringan atau filtration, lalu pengujian kualitas atau quality control seperti viskositas,
kestabilan emulsi, dan kadar bahan aktif. Output dari proses terakhir ini adalah pestisida cair berjenis EC, SL, atau SC yang siap untuk didistribusikan ke para petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alir dari proses produksi pembuatan pestisida dalam bentuk bubuk atau padat. Yang pertama itu hulu produksi bahan aktif. Itu tahap awal dalam rantai produksi pestisida yang berfokus pada pembuatan bahan aktif murni melalui reaksi kimia. Yang kedua itu langsung masuk ke tahap persiapan carrier padat. Carrier padat ini pada carrier padat ini berisi kaolin dan talk. Bahan-bahan ini melalui proses penggilingan untuk mendapatkan ukuran partikel halus. Kemudian masuk ke tahap pencampuran kering. Proses ini menggabungkan bahan-bahan aktif insektisida murni. Pencampuran dilakukan di mixer kering hingga diperoleh campuran homogen. Surfaktan bubuk membantu produk agar dapat larut dan menyebar cepat di air saat digunakan. Kemudian tahap penggilingan atau milling. Campuran bubuk digiling dalam jet mill atau hammer mill untuk memperkecil ukuran partikel. Yang terakhir yaitu tahap granulasi dan pengeringan. Pengeringan dilakukan pada spray dryer atau fluid bed dryer untuk mengurangi kadar air. Setelah itu dilakukan quality control untuk memastikan ukuran butiran seragam dan tidak menggempal. Output akhir yaitu kita mendapatkan WP atau wettable powder dalam bentuk bubuk halus dan WG yaitu water dispersible granule dalam bentuk butiran siap larut air. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu pada pengolahan limbah kimia. Pengolahan limbah kimia pada PT Petrokimia di Gresik itu salah satu pengelolaan lingkungan adalah dengan program minimasi limbah, yaitu usaha untuk mengurangi volume, konsentrasi toksitas, dan tingkat bahaya yang akan keluar ke lingkungan serta pencegahan langsung ke sumber pencemar. Program minimasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu daur ulang, perolehan kembali, dan penggunaan kembali, atau yang bisa disebut dengan 3R, recycle, recovery, dan reuse. Kemudian saya melanjutkan itu penjelasan tentang pengolahan limbah kimia ini dibagi menjadi 2, yaitu limbah cair dan limbah padat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limbah cair. Limbah cair ini diolah dalam suatu tempat pengolahan limbah, yaitu unit WWT atau bisa disebut water treatment. Sebelum masuk ke unit WWT, limbah harus berada pada pH minimal 5. Di sini ada tahap-tahapnya seperti di gambar itu. Yang pertama yaitu ada equalizer. Limbah yang berasal dari setiap departemen produksi di PT Petrokimia Gresik ditampung dalam bak ekualisasi dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat debit aliran yang berubah-ubah. Setelah didapatkan debit yang relatif stabil, limbah cair dialirkan ke bak sedimentasi. Kemudian pada bak sedimentasi merupakan tempat untuk memisahkan limbah cair dari suspensi yang terikut di dalamnya. Limbah diolah dalam proses aerob menggunakan lumpur aktif. Proses aerob merupakan proses biologi dengan menggunakan oksigen. Setelah disedimentasi dan diolah secara biologis, limbah cair dialirkan ke thickener. Kemudian pada thickener itu merupakan tempat untuk mengendapkan kembali sejumlah padatan yang belum terendapkan dalam bak sedimentasi. Proses pengendapannya dengan cara mengonsentrasikan atau memusatkan padatan sehingga terpisah dari cairannya. Kemudian lanjut ke bak koagulasi. Dalam bak koagulasi ini terjadi proses koagulasi dan flokulasi. Di dalam bak koagulasi ini juga terjadi proses netralisasi sampai pH minimal 6, sehingga limbah aman dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, limbah cair dialirkan ke solokan menuju laut, sedangkan endapannya diambil kemudian ditimbun dalam tanah sebagai landfill. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah padatnya. Limbah padat yang dihasilkan oleh PT Petrokimia Gresik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu limbah padat bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah padat non B3 atau tidak berbahaya dan beracun. Limbah padat yang dihasilkan akan diuji karakteristiknya dengan tujuan untuk mengelompokkan limbah padat ke dalam kelompok limbah padat B3 atau limbah padat non B3.
Limbah padat yang tergolong ke dalam limbah padat non B3 seperti gipsum akan ditampung sementara dalam gipsum storage. Selanjutnya, gipsum yang dihasilkan akan digunakan untuk program reklamasi Pantai Utara dalam rangka perluasan area pabrik PT Petrokimia Gresik. Limbah P3 yang dihasilkan oleh PT Petrokimia Gresik ditangani secara khusus untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang akan disebabkan oleh limbah tersebut. Limbah B3 yang dihasilkan akan diolah di luar pabrik oleh pihak ketiga dan sebagian yang masih bernilai ekonomi akan dijual. Pihak ketiga yang mengolah limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Petrokimia Gresik antara lain Pasadena, PPLI, TLI, PMI dan lainnya. Kemudian saya akan masuk ke bab kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Dalam yang pertama, kesimpulan pada proses produksi kimia pada pabrik pestisida PT Petrokimia Kayaku di Gresik. Jadi produksi pestisida industri seperti yang dilakukan oleh pabrik formulasi PT Petrokimia Kayaku melibatkan serangkaian tahapan yang bersifat fisik dan kimia. Walaupun sebagian besar proses formulasi bersifat fisik, pemahaman peran bahan dan reaksi kimia pada hulu produksi sangat penting untuk memastikan kestabilan dan efektivitas produk. Dengan keseluruhan proses ini, PT Petrokimia Kayaku berhasil memformulasikan pestisida dengan kontrol suhu dan pH, penggunaan pelarut dan surfaktan yang tepat, serta penerapan prinsip kimia pada reaksi pembentukan bahan aktif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan proses produksi kimia dengan memadukan teknologi industri dan prinsip ilmiah guna menghasilkan pestisida yang efektif, stabil, dan aman digunakan di lapangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan kesimpulan pengelolaan limbah pada pabrik pestisida PT Petrokimia Gresik. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri kimia PT Petrokimia Gresik, PT Petrokimia Gresik telah melaksanakan program minimasi limbah yang terdiri dari 3 pendekatan tadi, yaitu daur ulang, perolehan kembali, dan penggunaan kembali atau yang bisa disebut 3R tadi. Untuk pengelolaan limbah cair pada PT Petrokimia Gresik menggunakan unit wastewater treatment atau WWT tadi yang mampu mengolah air limbah menjadi air bersih. Proses pengolahan dimulai dari penyesuaian pH minimal 5, dilanjutkan ke unit equalizer untuk menstabilkan debit aliran, bak sedimentasi untuk pengendapan fisik dan biologis menggunakan sistem lumpur aktif atau proses aerob, serta melakukan thickener untuk mengonsentrasikan padatan yang belum terendapkan. Limbah cair kemudian diproses dalam bak koagulasi. Kemudian pengelolaan limbah padat dilakukan dengan klasifikasi antara limbah padat B3 dan limbah padat non B3 atau bahan berbahaya beracun. Limbah non B3 seperti fosfor gipsum disimpan di gipsum storage dan digunakan kembali dalam program reklamasi Pantai Utara sebagai bagian dari perluasan area pabrik. Limbah B3 seperti limbah laboratorium dan katalis bekas ditangani secara khusus melalui pengolahan di luar lokasi pabrik oleh pihak ketiga. Dengan pengelolaan limbah yang komprehensif ini, PT Petrokimia Gresik telah membuktikan bahwa industri kimia dapat beroperasi secara bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan, sekaligus menjadi bagian dari solusi dalam upaya pelestarian alam dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar industri. Dan terakhir, saya akan menjelaskan saran yang telah dianalisis oleh saya dan rekan saya. Yang pertama, ada saran untuk proses produksi kimia pada pabrik pestisida PT Petrokimia Kayaku di Gresik, dan ada saran untuk pengolahan limbah pada pabrik pestisida PT Petrokimia Kayaku di Gresik. Nah, untuk proses produksinya sendiri, saya dan kawan saya memiliki saran pada tahap persiapan bahan baku, di mana optimasi penyediaan pelarut organik seperti silan dan minyak mineral melalui proses distilasi fraksionasi minyak bumi dapat ditingkatkan dengan penerapan kolom distilasi berpengisi, yaitu pack column. Lalu untuk tahapan formulasi pestisida cair, rekomendasi perbaikan meliputi sistem pencampuran yang lebih efisien dengan pengadukan menggunakan homogenizer berkecepatan tinggi. Lalu dalam sintesis bahan aktif, produksi sapermetrin dapat dioptimalkan melalui reaksi eksternifikasi dengan katalis enzimatik lipase, pemisahan produk dengan kristalisasi fraksional bertingkat, serta recovery pelarut melalui sistem evaporasi vakum.
Untuk produksi pestisida padat, inovasi dapat dilakukan dalam proses granulasi dengan penggunaan fluidized bed granulator guna memperoleh distribusi ukuran butir yang lebih seragam. Lalu ada peningkatan sistem pengawasan melalui optimasi proses dengan SCADA, sistem untuk memantau parameter kritis. Yang kedua, ada saran untuk proses pengolahan limbah. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi proses biologis, teknologi MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) dapat menggantikan sistem lumpur aktif konvensional karena memberikan luas permukaan lebih besar bagi pertumbuhan mikroorganisme. Lalu ada pembangunan insinerator suhu tinggi yang bisa mengatur lebih dari 1200 derajat Celcius dengan afterburner dapat memastikan penghancuran senyawa berbahaya secara sempurna dan tidak meninggalkan sisa. Lalu ada gypsum hasil samping produksi dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi ramah lingkungan atau didaur ulang melalui kolaborasi dengan industri semen. Penyempurnaan sistem pengendalian emisi gas untuk mengendalikan emisi gas, instalasi wet scrubber 2 tahap dengan packing khusus dapat meningkatkan efisiensi penyerapan polutan agar mengurangkan polusi yang dihasilkan oleh pabrik itu sendiri. Lalu untuk bagian digitalisasi, kita memiliki saran untuk digitalisasi sistem pengolahan lingkungan penerapan IoT based untuk men-track para limbah-limbah secara real time. Lalu untuk jangka panjangnya dapat dilakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.